Oke teman-teman investor, kali ini kita akan membedah salah satu saham yang paling bikin penasaran di bursa kita, yaitu PT Rockfields Property dengan kode saham ROCK. Nah sekilas, ini kelihatannya cuma saham properti biasa, tapi di balik lonjakan harganya yang fantastis, ada sebuah misteri besar. Yuk kita bongkar sama-sama? Coba bayangkan ini, dalam 1 tahun harganya terbang lebih dari 500%. Ini bukan kenaikan biasa loh, ini sebuah anomali. Angka setinggi ini kan biasanya harus ada cerita besar di baliknya, entah itu kinerja yang luar biasa atau berita heboh. Pertanyaannya apakah di Rock ini ada? Ini yang mau kita cari tahu. Dan coba lihat pergerakan harganya. Ini benar-benar kayak roller coaster. Dari harga cuma 200-an perak, sempat meroket sampai Rp4.300. Pergerakan yang super liar kayak gini tuh jarang banget terjadi. Dan inilah inti dari misteri saham Rock yang akan kita pecahkan hari ini. Saking anehnya pergerakan harga ini, Bursa Efek Indonesia bahkan sampai turun tangan. Perdagangannya sempat dihentikan sementara atau disuspend. Ini tuh kayak lampu merah dari regulator, sebuah sinyal kuat kalau ada sesuatu yang nggak beres di sini. Oke, untuk bisa memecahkan misteri harganya, kita harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu perusahaannya sendiri. Sebenarnya apa sih bisnis yang dijalankan Rockfields ini? Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi ternyata Rockfields ini bukan perusahaan properti ecek-ecek ya. Mereka ini spesialisnya properti mewah, kelas atas. Gedung-gedung yang mereka bangun itu premium, grade A, dan lokasinya selalu di tempat-tempat yang paling strategis. Ini bisnis yang marginnya tebal. Nah, ini salah satu contohnya. Noble House, gedung perkantoran megah di tengah-tengah kawasan bisnis elit Jakarta. Mega Kuningan. Aset nyata seperti inilah yang jadi bukti kualitas bisnis Rockfields, sekaligus jadi mesin pencetak uang mereka. Dan portofolio mereka itu nggak cuma di Jakarta. Mereka punya proyek di berbagai kota, mulai dari perkantoran, apartemen di Semarang, sampai hotel dan resor bintang 5 di Bali. Ini menunjukkan strategi bisnis yang cerdas, mereka menyebar risiko. Kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya, perusahaan ini kelihatannya sehat banget. Laba selalu positif 3 tahun berturut-turut, utangnya super kecil dibanding modalnya, dan arus kas dari operasinya juga positif. Di atas kertas semuanya kelihatan sempurna kan? Tapi tunggu dulu. Oke, jadi asetnya premium, fundamentalnya kelihatan kuat, harusnya kinerja keuangannya juga mencerminkan itu semua kan? Mari kita gali lebih dalam angka-angkanya. Laba bersihnya lumayan stabil ya, di angka belasan miliar. Ini menunjukkan bisnis yang berjalan sehat. Meskipun ada sedikit penurunan, target pertumbuhan mereka ke depan cukup optimis. Sejauh ini, masih oke, masih masuk akal. Tapi, disinilah kita menemukan kejanggalan pertama. Lihat angka ROE-nya. Return on equity, atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya, ternyata cuma 1,25%. Rendah banget. Ini pertanyaan besar pertama kita. Kenapa bisa sekecil ini? Jadi kita punya perusahaan yang bisnisnya bagus, tapi kinerjanya nggak bisa dibilang istimewa. Terus dari mana datangnya lonjakan harga saham sampai 500% tadi? Nah, jawabannya ada di valuasi. Dan ceng-ceng, inilah biang keroknya. Valuasinya benar-benar di luar nalar. PE ratio-nya 336 kali. Padahal rata-rata perusahaan properti lain itu cuma sekitar 9 kali. Ini ibaratnya Anda beli barang yang sama, tapi harganya 30 kali lipat lebih mahal dari toko sebelah. Sangat nggak masuk akal. Pertanyaan logisnya sekarang adalah, kenapa ada yang mau bayar semahal itu untuk saham ini? Kalau fundamentalnya biasa-biasa saja. Jawabannya ternyata bukan ada di laporan keuangan, tapi di struktur kepemilikan sahamnya. Nah, ini dia kuncinya. Coba lihat, hampir 80% sahamnya itu cuma dikuasai oleh segelintir pihak. Artinya apa? Artinya saham yang benar-benar beredar bebas di publik yang bisa kita beli jual itu sangat-sangat sedikit. Dan ini mengubah segalanya. Istilahnya itu free float rendah. Bayangkan saja ada kue, tapi yang boleh dimakan sama orang banyak itu cuma sepotong kecil. Akibatnya apa? Kalau ada sedikit saja orang yang mau beli, harganya bisa langsung terbang tinggi. Sebaliknya, kalau ada yang jual sedikit saja, harganya bisa langsung anjlok. Kondisi seperti ini menciptakan sebuah risiko yang sangat besar, terutama buat kita investor retail. Yuk kita bahas apa saja risikonya kalau saham punya likuiditas yang tipis seperti ini. Jadi, sekarang misterinya mulai terpecahkan kan? Karena barangnya langka di pasar, harga saham ini jadi super sensitif. Aksi beli atau jual dalam jumlah kecil sekalipun bisa langsung bikin harganya naik turun secara drastis. Inilah sumber utama volatilitas ekstrim yang kita lihat di awal tadi. Tentu saja, BEI juga nggak tinggal diam melihat ini. Saham Rock ini sudah masuk dalam daftar pantauan khusus.
Risikonya ke depan, perdagangannya bisa diubah ke sistem lelang atau full call auction, yang bikin kita sebagai investor retail jadi lebih susah untuk tahu harga pasarnya. Ini peringatan serius. Bahkan, BEI sudah pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya mengingatkan investor untuk ekstra hati-hati. Ini bukan lagi sekedar lampu kuning, teman-teman. Ini sudah lampu merah dari regulator. Jadi setelah kita bedah dari A sampai Z, apa kesimpulannya? Apakah saham ROK ini sebuah permata tersembunyi atau justru sebuah perangkap investasi? Mari kita rangkum dua sisinya. Begini, di satu sisi kita punya sisi permatanya. Ini perusahaan properti yang solid, asetnya mewah, keuangannya kuat nyaris tanpa utang. Tapi di sisi lain kita punya sisi perangkapnya. Valuasinya super mahal, sahamnya susah dijual beli, harganya liar, dan sedang diawasi ketat oleh bursa. Inilah pelajaran paling penting yang bisa kita ambil. Perusahaan yang hebat itu nggak otomatis berarti sahamnya juga merupakan investasi yang hebat, terutama pada harga saat ini. Rockfields adalah perusahaan yang bagus, tapi harga sahamnya saat ini itu cerita yang benar-benar berbeda. Terlalu berisiko. Jadi, keputusan akhirnya kembali ke tangan Anda. Setelah melihat kedua sisinya, menurut Anda, apakah saham ROK ini permata yang layak dicari atau sebuah perangkap spekulatif yang lebih baik dihindari? Semoga analisis ini bisa membantu Anda mengambil keputusan investasi yang lebih bijak untuk portofolio Anda.